Rizky Abdullah. Setelah laksana CPNS pertama Agung tahun 2022, informasi pengelola perkara di Pengadilan Agama Parepare kelas 1. Pengadilan Agama Parepare berada di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Parepare resmi dibentuk pada tanggal 6 Maret 1958, berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman nomor 74, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Baju Kiki Barat, Kota Parepare, dengan luas 4.334 meter persegi. Pengadilan Agama Parepare telah eksis selama kurang lebih 63 tahun. Dalam perjalanannya, Pengadilan Agama Parepare telah banyak memperoleh penghargaan, di antaranya penghargaan dari Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan Agama Teladan, penghargaan dari Wali Kota Parepare, dan lain sebagainya. Visi dan misi pengadilan. Visi terwujudnya Pengadilan Agama Parepare yang agung. Misi yang pertama meningkatkan profesionalitas aparatur Pengadilan Agama Parepare. Yang kedua, mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Parepare yang modern. Yang ketiga, meningkatkan akses masyarakat terhadap Pengadilan Agama Parepare. Yang keempat, akuntabilitas dan transparansi Pengadilan Agama Parepare. Sebagai pengelola perkara di Pengadilan Agama Parepare, saya memiliki tugas yang pertama, mengelola penerimaan perkara, gugatan, dan permohonan. Yang kedua, mengelola penerimaan berkas perkara banding, kasasi, dan PK. Yang ketiga, mengelola penerimaan perkara verzet dan derden verzet. Yang keempat, menginput surat kuasa khusus, istimewa, dan insidentil. Yang kelima, menyediakan layanan perkara melalui e-court dan gugatan mandiri. Yang keenam, mengelola produk pengadilan, akta cerai, salinan putusan, dan salinan penetapan. Yang ketujuh, mendokumentasikan pengelolaan produk pengadilan pada register yang telah disediakan. Yang kedelapan, mengkomunikasikan kelengkapan berkas perkara yang dikelola dengan panitera muda gugatan atau permohonan sebelum diserahkan kepada majelis yang berkaitan. Yang kesembilan, mengelola dokumen pelaksanaan mediasi dan layanan persidangan. Yang ke-10, melaksanakan tugas lainnya atas perintah atasan langsung ataupun ketua pengadilan agama. Yang ke-11, melaksanakan dan menjaga 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin di lingkungan kerjanya. Praktek dan manajemen ASN di Pengadilan Agama Parepare sudah diterapkan, di antaranya mengenai kedisiplinan pegawai, diimplementasikan dengan datang dan pulang tepat waktu, menyelesaikan tugas dan tanggung jawab tepat waktu, melaksanakan upacara hari besar atau hari nasional maupun apel Senin pagi dan Jumat sore. Yang kedua, pengembangan kompetensi dilakukan dengan melakukan pelatihan, bimbingan teknis, seminar yang dilakukan secara virtual maupun offline, serta diskusi hukum. Pemberian penghargaan kepada pegawai yang berprestasi dan berkontribusi penuh terhadap instansi Pengadilan Agama Parepare, salah satu di antaranya yaitu penghargaan setia lencana kepada pegawai dengan masa kerja sewindu, duwindu, dan 30 tahun. Pada Pengadilan Agama Parepare juga menerapkan praktek Smart ASN, di antaranya layanan yang berbasis IT yang dapat digunakan oleh pihak eksternal untuk mempermudah pihak eksternal berperkara. Di antaranya ada e-court, e-puaskat, PTSP Plus, Syapja, Cari Lawyer, Silisa, pengembalian sisa panjar online, dan Sipua. Serta Pengadilan Agama Parepare juga mengadakan persidangan berbasis daring atau virtual. Yang kedua yaitu sistem kerja berbasis IT yang dioperasikan di internal instansi adalah: yang pertama ada SIKEP, Sistem Informasi Kepegawaian, adalah aplikasi pengelolaan kepegawaian dan pengelolaan sumber daya manusia pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dalam rangka pelaksanaan manajemen kepegawaian yang profesional dan berkualitas serta peningkatan layanan kepegawaian. Proses administrasi yang berbasis teknologi informasi dan aplikasi komputer. Selanjutnya ada SIPP, yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara, yaitu aplikasi berbasis web yang digunakan sebagai alat bantu aparatur pengadilan dalam proses administrasi perkara. SIPP juga difungsikan untuk memonitor kinerja hakim dan aparatur pengadilan oleh pimpinan, serta digunakan untuk memberikan semua informasi terkait proses penanganan perkara. Misalnya informasi pendaftaran perkara, biaya perkara, informasi susunan majelis hakim, jadwal persidangan, putusan akhir banding hingga kasasi.